Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyajikan, analisis desain sistem informasi yang telah kami buat, yaitu sistem informasi perpustakaan. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah analisis desain sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Jauhari Maulani, MKom. Anggota dari kelompok ini ialah Muhammad Rafli Aditya, Muhammad Akmal Juhdi, Rika Apriana, dan Muhammad Mukhlisin Amin. Selanjutnya, rumusan daripada sistem informasi kami, yaitu sistem informasi perpustakaan, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat mengelola data peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpustakaan dengan menerapkan sistem informasi perpustakaan. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna perpustakaan dengan menerapkan sistem informasi perpustakaan. Dan yang terakhir, bagaimana menganalisis pengaruh sistem informasi perpustakaan terhadap tingkat kunjungan perpustakaan. Lalu yang selanjutnya ada analisis sistem berjalan. Yang pertama yaitu flowchart alur kerja sistem dan deskripsi. Berikut adalah tampilan flowchart tahap pertama yaitu peminjaman buku. Lalu yang kedua ada hasil wawancara dengan calon pengguna sistem dengan narasumber Feti Fatimah. Dari hasil wawancara yang kami dapatkan yaitu adalah saya berharap sistem tersebut dapat memudahkan pencarian buku dengan katalog yang lebih lengkap dan kemampuan untuk melihat ketersediaan buku secara real time. Lalu yang selanjutnya ada pemberkasan sistem berjalan seperti berikut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tabel penelitian terkait. Baik, selanjutnya analisis dari kebutuhan sistem, yang mana yang pertama terdiri dari list input, proses, dan output. Dari input terdiri dari setting user, kemudian data koordinator perpustakaan, data petugas, hingga data member. Kemudian ada proses transaksi seperti di tabel berikut dan laporan atau report. Yang kedua, ada analisis kebutuhan fungsional, yang mana sistem bisa melakukan penambahan, penghapusan, dan pembaruan data mengenai buku, jurnal, majalah, materi audiovisual, dan sumber informasi lainnya, dan seterusnya. Kemudian, pada analisis kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem dapat memastikan data anggota, informasi koleksi, dan informasi sensitif lainnya dilindungi dengan baik melalui penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem autentikasi yang kuat, dan kontrol akses, dan seterusnya. Kemudian rancangan database. Berikut adalah rancangan database pada aplikasi sistem informasi perpustakaan. Nah, pada rancangan model sistem DFD ini akan dilanjutkan oleh Akmal Juhdi. Ini cut lah ke database maka aku tadi database lo Iya, aku tadi ulang. kedikitan, jadi ku teruskan. Ikam banyak sampai pembuatan laporan. Oke. Dah, Yang mana tadi? Pokoknya nih yang ini aja lah, dari sini yang nah. model sistem. Iya, antar muka langsung rapli. Selanjutnya untuk rancangan model sistem DFD berikut adalah rancangan model sistem dengan menggunakan data flow diagram dari aplikasi sistem informasi perpustakaan yang sudah ditampilkan sesuai gambar tersebut. Setelah itu ada rancangan model sistem UML. Berikut adalah rancangan model sistem dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML dari aplikasi sistem informasi perpustakaan. Pertama ada gambar dari use case diagram. Kedua ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram pendaftaran anggota.
Setelah itu ada activity diagram peminjaman buku. Ketiga, ada activity diagram pengembalian buku. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rapli Aditya. Ya, langsung kah? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir ada rancangan antarmuka atau interface. Pertama adalah tampilan halaman login. Halaman login ini hanya bisa diakses oleh admin. Lanjut. Yang kedua ada dashboard. Dashboard ini isinya adalah jumlah pengunjung, jumlah anggota, jumlah buku, dan jumlah transaksi peminjaman pengembalian buku. Selanjutnya ada tampilan halaman data anggota. Ini berisi daftar anggota yang telah input dan bisa ditambah, diedit, dan lihat detailnya. Seperti foto, bisa dicari juga dan dihapus. Lanjut. Ini ada tampilan halaman data buku. Isinya berdasarkan daftar buku bacaan yang dapat dipinjamkan ke pengunjung. Bisa ditambah, bisa diedit, dan bisa dilihat detail dari bukunya. Dan bisa di-delete juga. Terus ada halaman transaksi. Nah, ini buat transaksi peminjaman dan pengembalian. Bawah coy, bawah coy, bawah coy. Nah, ini transaksi pengembaliannya. Terus ada halaman laporan atau report. Cok, laporan, cok. Report. Nah, halaman laporan ini berisi daftar peminjam dan pengembali. Seperti muncul-munculnya kayak gini nih. Ada nama peminjam, tanggal kembali, dan statusnya. Ada lagi. Kesimpulan. Kesimpulannya, dengan adanya penggunaan sistem komputerisasi, maka pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Bahwa dengan sistem informasi pengolahan data perpustakaan yang mengulas tentang pengolahan data pengunjung, data anggota, data buku, transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda, maka petugas perpustakaan dapat lebih cepat, lebih efisien dalam waktu dan tenaga. Dengan menggunakan sistem komputerisasi dapat mengurangi kesalahan laporan pengolahan dibandingkan dengan sistem manual dalam perpustakaan. Ya, saya balikin ke Amin untuk penutupnya. Mute. Tutup. Ya, apa? Kayak apa tutupnya? Mungkin ini saja tuh. Baik, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem informasi perpustakaan tadi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.